Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Aisyatul Farwizah dan teman saya Zulfa Salsabila, kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan materi tentang digitalisasi Al-Quran. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dan pentingnya digitalisasi Al-Quran pada era saat ini. Yang telah kita ketahui, dalam sebuah agama, kitab suci itu memegang peranan penting sebagai pedoman dan tuntunan hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, bagi umat Islam sendiri, Al-Quran itu merupakan pegangan yang bukan hanya berisi firman Allah, namun juga sebagai jawaban dan petunjuk atas semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, kemudian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah, ketika zaman Rasulullah, itu setiap firman yang diterima itu akan dihafal oleh para sahabat gitu. Banyak pula yang menuliskannya di media-media seperti tulang hewan, kulit kayu, dan media lain sebagainya agar mudah dihafal gitu. Al-Quran yang dihafal dan dituliskan oleh para sahabat itu belum dibukukan dan belum sesempurna seperti Al-Quran yang sekarang. Kemudian penulisan Al-Quran menjadi bentuk buku itu dimulai pada masa khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu, semua tulisan dan hafalan yang terdapat di semua sahabat itu dijadikan menjadi satu gitu, dijadikan di dalam satu mushaf oleh Zaid bin Thabit, itu atas perintah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini untuk menghindari hilangnya bagian-bagian Al-Quran yang dihafal dan dituliskan oleh para sahabat. Apalagi pada masa itu perang antara umat Islam dan kafir itu masih terus membara, dan tidak sedikit penghafal Al-Quran itu yang mati syahid pada saat itu di medan perang gitu. Nah, penulisan Al-Quran itu terus mengalami perubahan, terus mengalami perkembangan setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menjelang kepemimpinan Khalifah yang ketiga setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, itu terdapat usulan untuk menyeragamkan mushaf Al-Quran karena dinilai banyak ketidaksamaan yang diakibatkan oleh dialek dan logat pada masa itu dari daerah-daerah antara daerah-daerah kekuasaan Islam pada masa itu gitu. Maka disusunlah sebuah mushaf yang ditulis dengan cara penulisan yang baku dan terstandarisasi. Mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani inilah merupakan cikal bakal Al-Quran yang kita kenal sekarang. Nah, dengan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ya Al-Quran itu tetap menjadi peranan penting dalam kehidupan, khususnya umat Islam. Namun, seiring dengan modernisasi yang merambah ke semua bidang saat ini, banyak sekali kecanggihan teknologi yang berkembang, mulai dari aspek bisnis, pembelajaran, hiburan, dan sampai ke aspek ibadah gitu. Nah, hampir semua aktivitas manusia itu menggunakan handphone ya kan, telepon atau gadget. Mulai dari berkomunikasi, berinteraksi dengan sesamanya, mencari informasi, hiburan, hingga dalam hal yang paling mendasar bagi manusia, yakni agama. Kesemuanya itu secara bersamaan dapat dengan mudah didapat hanya dengan menggunakan handphone, telepon, atau gadget saja gitu ya. Nah, dulu kan Al-Quran hanya berupa mushaf yang bertulis tangan gitu. Kemudian dicetak dengan berbagai bentuk atau variasi tulisan.
Nah, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sekarang Al-Quran itu memasuki era digital gitu. Nah, pengertian dari digitalisasi sendiri itu adalah proses mengubah bentuk media yang awalnya berbentuk kertas, berbentuk lembaran, hard copy, menjadi bentuk digital ataupun file, soft copy. Proses perubahan ini, proses perubahan bentuk ini itu merupakan upaya untuk memudahkan seseorang untuk dalam mengakses informasi. Nah, di zaman yang serba cepat dan penuh persaingan ini, kadang kita lupa untuk sekedar menyisihkan waktu membaca Al-Quran, ya kan? Baik di rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Kadang juga repot dalam membawa Al-Quran. Nah, ini seringkali menjadi alasan kita jauh dengan bacaan Al-Quran. Meskipun sebenarnya hal tersebut itu bisa dipaksakan, asalkan ada niat gitu ya. Dan kemauan yang keras, kemauan yang kuat untuk membacanya setiap ada waktu luang gitu. Nah, dengan adanya Al-Quran digital ini menjadi solusi untuk tetap dekat dengan bacaan ayat suci di tengah kesibukan yang melanda masyarakat modern saat ini. Dengan bentuk yang bermacam-macam, Al-Quran digital itu semakin mudah dimiliki dan dipelajari oleh semua kalangan, bahkan oleh orang awam sekalipun. Mulai dari bentuk visual hingga yang berbentuk audio visual, semuanya tuh sudah tersedia saat ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh Al-Quran digital dan manfaatnya. Yang pertama, dimulai dari contoh-contoh Al-Quran digital. Al-Quran digital itu terbagi menjadi dua, yaitu software dan aplikasi handphone. Contoh software yaitu yang pertama ada Holy Quran versi 7.1, yang kedua ada Al-Quran digital versi 2.1, yang ketiga Al-Quran Inward versi 1.3, yang keempat Holy Quran Viewers versi 2.9, yang kelima Zerk versi 0.7.1, yang ketujuh Al-Quran Holy Quran Explorer versi 2.0, yang ke-8 Quran Auto Reciter versi 2.5, yang ke-9 Qiraat Al-Quran Reciter Provisi versi 1.04, yang terakhir ada Islam versi 7.02. Dari berbagai contoh software tadi, masing-masing memiliki fitur-fitur tersendiri dan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama tadi, Al-Quran Holy Quran versi 7.1. Fitur-fiturnya yaitu menyertakan beberapa bahasa interface, juga menyertakan beberapa tafsir terkemuka, dilengkapi dengan fitur pembacaan, dilengkapi dengan indeks Al-Quran, susunan surat diatur berdasarkan kriteria tertentu. Ada juga tanda-tanda bacaan tajwid pada setiap ayat dan juga dilengkapi pula peraga makhorijul huruf hijaiyahnya. Kelebihan dari versi ini yaitu fitur cukup lengkap, cukup bersahabat dengan Microsoft Word, dan pengoperasiannya mudah untuk digunakan. Tapi versi ini juga mempunyai kelemahan, yaitu ketergantungan dengan CD source yang cukup tinggi, kapasitas ruangnya juga tergolong besar jika dibandingkan dengan software lainnya. Dan software ini tergolong dengan software komersial. Jadi, jika Anda ingin menggunakannya, Anda harus mengeluarkan sejumlah uang.
Yang kedua yaitu Al-Quran Digital versi 2.1. Fitur-fiturnya yaitu ada indeks Quran, ada catatan kaki, ada asbabun nuzul, juga memungkinkan penelusuran ayat demi ayat. Kelebihan versi ini yaitu sangat kecil untuk sebuah Al-Quran digital, jadi tidak memakan banyak ruang pada hard disk. Karena ukurannya kecil tadi ini, software ini cukup ringan untuk dioperasikan. Kelemahannya yaitu isi software ini tuh hanya sebatas ayat dan terjemahan saja, dan kurang bersahabat dengan Microsoft Word. Yang ketiga yaitu Quran in Word versi 1.3. Adapun fitur-fiturnya yaitu jika software ini diinstal, akan otomatis menambah menu tersendiri pada Microsoft Word. Pengembang software ini menyediakan beberapa terjemahan dalam berbagai bahasa yang bisa kita gunakan secara terpisah dan juga bisa digunakan secara bersama-sama. Pengguna software ini dapat memilih dan mengutip ayat saja, atau terjemahan saja, atau ayat dan terjemahannya sekaligus. Juga terdapat fungsi auto replace. Kelebihannya yaitu sangat mudah dikutip ke dalam Microsoft Word. File instalasinya juga hanya berukuran 1 MB, jadi mudah untuk disimpan dan didistribusikan. Karena ukurannya tadi kecil, menyebabkan pengoperasiannya juga sangat ringan. Tampilan ayat hasil kutipannya juga sangat menarik. Kelemahannya yaitu ketergantungan dengan Microsoft Word-nya ini cukup tinggi, tidak disediakan fasilitas pencarian ayat, juga tidak disediakan indeks. Meskipun sangat mudah dikutip tadi, tapi tulisan Arabnya sangat susah diatur dan memakan waktu yang lama. Dalam menu tombol close-nya dihilangkan, sehingga kadang membuat para pengguna software ini bingung untuk menutupnya. Lalu, selanjutnya ada aplikasi handphone. Ada beberapa contoh aplikasi handphone, yaitu yang pertama, Pocket Al-Quran versi 0.94, yang kedua ada Arabic Quran versi 3.0, yang ketiga ada Al-Quran Reader Pro versi 5.0, yang keempat Al-Quran versi 1.0, yang kelima Mushaf versi 1.0. Sama seperti software tadi, masing-masing memiliki fitur-fitur, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Lalu, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu manfaat digitalisasi Al-Quran. Jika ditinjau dari aspek pendidikan, banyak sekali manfaat dari digitalisasi Al-Quran ini, seperti contohnya untuk para penuntut ilmu, mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar Al-Quran, adanya digitalisasi Al-Quran ini sangat membantu mereka. Tidak hanya untuk para pelajar, tetapi juga pada dosen-dosen dan tenaga pengajar lainnya. Juga pada kalangan orang awam yang jarang membawa Al-Quran dan membacanya, seperti contoh-contohnya pegawai kantoran yang sering berpergian. Adanya Al-Quran digital ini memudahkan mereka dalam membawa dan membacanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.